Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Bapak Guru hebat, pada pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata yaitu budaya positif untuk menyelesaikan tugas saya pada modul 1.4. Saya Wirokaya, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 011 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dan berikut adalah para mentor saya, yaitu Bapak Ahid Ahdianur selaku fasilitator dan Bapak Abu Bakar selaku pengajar praktik. Rancangan tindakan aksi untuk aksi nyata saya yaitu yang akan saya lakukan dengan judul pelaksanaan budaya positif melalui keyakinan kelas. Latar belakangnya adalah bahwa murid masih melanggar peraturan. Selama ini jika terjadi pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman yang memberatkan murid. Tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru kelas dan murid, sehingga murid mampu menerapkan dan menjalankan serta mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun lini masa yang dibutuhkan, yang pertama menyampaikan kepada kepala sekolah dengan melaporkan ide dan gagasan sekaligus meminta izin untuk melakukan diseminasi program. Mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan diseminasi terkait materi budaya positif. Bekerja sama dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memahami, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan diantaranya adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid, serta orang tua murid agar program yang telah disusun dapat terlaksana. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, orang tua murid dalam melanjutkan budaya positif di rumah. Adapun kegiatan aksi nyata yang saya tuangkan dalam diseminasi melalui daring menggunakan Zoom yang diikuti oleh 15 orang, berikut adalah kegiatannya. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan atau menyampaikan terkait dengan tugas saya pada pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif yang telah saya desain sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 011 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait pada budaya positif, di antaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan berikutnya adalah restitusi 5 kontrol, dan yang terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Saya akan bahas beberapa materi ini
ke depan sehingga saya meminta Bapak Ibu untuk ikut menyimak. Ini sedikit agak anu ya laptopnya ini. Kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pada bagian materi ini terdapat 3 komponen, yaitu perubahan paradigma, makna disiplin, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, tentu kita pernah melakukan sebuah kepalan tangan. Coba Bapak Ibu rasakan. Misalnya ada teman Bapak Ibu, anggaplah A dan B gitu ya. Nah, kemudian coba, kita menyobek sebuah kertas kecil yang mungkin kertas itu berisi sebuah tulisan ataupun benda, kemudian Ibu genggam sekuat mungkin. Nah, di sini tugas dari teman Bapak Ibu adalah akan mencoba membuka dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara agar Bapak Ibu membuka kepalan tangannya. Nah, teman daripada Bapak Ibu ini akan, menggunakan berbagai cara dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Pernah nggak Bapak Ibu? Atau lagi bermain dengan anak, sedang menyembunyikan apa di tangan? Nah, kita pasti pernah untuk mempertahankan kepalan tangan itu. Nah, apa yang terjadi? Mungkin kita akan, bisa kita akan membukakan akibat dari bujukan, ancaman, rayuan, atau hardikan, atau yang lainnya, seperti itu. Atau bahkan kita juga tetap akan menutup kepalan tangan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi menurut, Dokter William Glasser, ya dan apa namanya, dalam kontrol teorinya, jadi beliau ini adalah psikiater sekaligus, pendidik yang meluruskan tentang beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol gitu ya. Jadi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi nanti kita akan, apa namanya, kaitkan gitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ilusi ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ini masih miskonsepsi ya Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari sorry, dari, beberapa ilusi ini akan diluruskan. Jadi menurut Dokter William Glasser ini, yang merupakan seorang psikiater dan pendidik ini, akan meluruskan tentang miskonsepsi ini gitu, bahwa sebenarnya kontrol itu ada pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengkontrol orang lain, tapi kita bisa mengkontrol diri kita sendiri. Jadi terkait dengan ilusi, guru mengontrol murid. Guru tidak akan mampu mengontrol murid, tapi muridlah yang akan mengontrol dirinya sendiri dengan arahan yang baik dari kita, seperti itu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu belum tentu dapat menguatkan karakter seseorang, gitu ya. Nah, kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu juga belum tentu. Nanti ke belakang nanti materinya akan berkaitan ya. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apalagi ini, di zaman sekarang itu sudah nggak zaman katanya kita harus memaksakan. Ini menurut, Dokter William terkait, apa, caranya dia untuk meluruskan beberapa, miskonsepsi tentang makna kontrol gitu ya. Nah kemudian, eee bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman,
dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen R. Covey, Bapak Ibu ya, dalam Principle Centered Leadership tahun 1991 terkait dengan pengubahan paradigma. Ya, salah satunya tadi adalah tentang kontrol. Jadi di sini yang kita harapkan adalah bahwa guru tidak sepenuhnya akan mengontrol murid, gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, ya? Nah, seperti ini. Saya ini ketutupan sama ininya ya, apa namanya, slide depan. Nah, stimulus respon. Jadi ada stimulus respon, kemudian teori kontrol atau pilihan. Yang stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teorinya, teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seperti itu. Jadi kita harus lebih luas gitu Bapak Ibu terhadap orang gitu ya. Nah kemudian misalnya lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Setiap orang mempunyai perilaku ini pasti ada tujuannya. Kita harus sadari itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kan orang lain kan respon Bapak Ibu ya, jadi stimulus respon tuh maksudnya, orang itu memberikan stimulus supaya, kita bisa dikontrol gitu ya. Nah ternyata teori kontrol ini, apa namanya, tidak bisa seperti kepalan tangan tadi gitu ya. Pemaksaan kalau stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Gitu ya. Nah, kemudian stimulus respon yang berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau teori teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Jadi kita nggak ada yang kalah, kita pasti menang. Dalam artian bukan besi keras gitu ya Bapak Ibu. Artinya semua yang kita lakukan itu adalah sebuah kemenangan. Mau itu kalah atau enggak, kemenangan. Tapi kalau stimulus responnya berharap ada yang kalah, ada yang menang. Ini terkait dengan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Oke. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas, nggih, terima kasih. Berikutnya adalah makna Jelas, Bu. disiplin. Nah, ini masih dalam materi tadi ya Bapak Ibu, makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demi itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Saya rasa ini sangat apa namanya mudah dipahami kalimatnya ya. Jadi dimanapun memang kata disiplin ini harus kuat gitu ya, harus ada. Kalaupun diri kita tidak bisa disiplin, ya kita memang harus disiplinkan oleh seorang pimpinan gitu ya, pada suasana yang merdeka gitu. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian apa makna disiplin? Jadi disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu yang artinya belajar. Pasti udah tahu ya, bahasa Latinnya adalah disiplina. Kita bacanya bahasa Indonesia aja ya, kalau bahasa Latinnya saya kurang paham gitu ya. Nah, jadi disiplina yang artinya belajar. Jadi makna dari berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato
kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lalu, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, gitu ya, kata kuncinya kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini terkait dalam budaya kita gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi harus diingat ya. Jadi memiliki nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik gitu ya. Nah, itu misi kita. Oke, sekarang nilai-nilai universal Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada 6 nilai-nilai kebajikan ya, nilai kebajikan ada 6 yaitu ada profil pelajar Pancasila, ada IBO Primary Youth Program, ada 9 pilar karakter, ada 4 petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian The Seven Essential Virtues ya. Ini ada 5 ya. Nah, kemudian saat ini yang sedang kita gaungkan, nah ada 6 ya. Yang terakhir adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Yang sedang kita gaungkan adalah terkait pelajar Pancasila. Disinilah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita selesaikan Bapak Ibu ya, yang harus kita tanamkan terhadap peserta didik kita. Di antaranya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, ini adalah apa namanya, nilai-nilai kebajikan ya, yang sedang kita, apa namanya, tanamkan pada, implementasi kurikulum Merdeka, gitu ya. Baik. Nah, materi berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, ya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Selamat datang saya ucapkan kepada yang baru hadir. Terima kasih nggih. Nah, di antaranya materi ini memuat 3 motivasi perilaku manusia. Tadi di awal udah sebut-sebut motivasi ya. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Nanti Bapak Ibu akan, mendapatkan, materi baru. Saya juga alhamdulillah senang dengan materi hukuman dan penghargaan ini. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Dan yang terakhir adalah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kita bahas satu-satu, oke? Ya, kita mulai dari 3 motivasi perilaku manusia. Ada apa saja? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasinya. Saya sendiri kadang-kadang dulu Bapak Ibu ya, atau bahkan mungkin sampai sekarang, kalau misalnya datang terlambat itu, kalau misalnya ke suatu tempat gitu ya, atau mendatangi sebuah kegiatan. Kalau kita tuh terlambat rasanya gimana gitu, takut kalau ada hukuman gitu. Jadi mau tidak mau rasanya seperti menghindari ketidaknyamanan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita nih suka dikasih pancingan gitu Bapak Ibu, yang nanti begini-begini nanti dapatkan ini. Nah, itu imbalan atau penghargaan ya. Kemudian yang ketiga, motivasi ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling banyak kalimatnya yang paling harusnya kita, camkan gitu ya, harus kita tanamkan. Kita lihat yang nomor satu. Nomor satu ini, itu termasuk motivasi eksternal ternyata, karena berasal dari orang lain gitu. Hukuman kan dibuat oleh orang lain gitu ya. Nah kemudian mendapatkan imbalan, itu juga eksternal.
Dan yang terakhir inilah yang kita harus tanamkan, yaitu motivasi internal, ya. Ya, ini internal ya. Nah, Bapak Ibu, motivasi yang ketiga inilah yang menjadi tujuan kita untuk disiplin positif yang mengarahkan nanti pada budaya positif. Jadi kita berharap kita, peserta didik kita, seluruh warga sekolah itu memiliki motivasi yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Seperti itu. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Saya punya narasi, saya akan bacakan dulu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pernah ya gini Bapak Ibu kita lihat? Atau pernah kita mengalami gitu ya? Ini saya pernah loh seperti ini gitu ya. Nah, oke, baik. Apa yang menjadi pertanyaan dari narasi ini? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva, Bapak Ibu? Nanti Tidak. kita jawab ya. Nah, mengapa? Kalau setuju mengapa, kalau tidak mengapa gitu ya. Nah, kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Jadi, apakah itu hukuman ataukah konsekuensi? Dan juga mengapa? Baik, kita ke hukuman dulu. Untuk menjawab itu kita ke hukuman dulu ya. Kita tahu dulu apa itu hukuman. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini hukuman ya. Oke, kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid, ya. Dan berikutnya adalah restitusi. Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelson Gosen tahun 1996. Oke. Nah, sekarang kita ke dihukum oleh penghargaan ya.
Materi berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi ada sebuah, ini saya kutip dalam materi saya, dalam pendidikan saya, yaitu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam arti bahwa sebenarnya mereka melakukannya karena adanya sebuah perjanjian atau akan adanya menjanjikan hadiah gitu ya. Nah, ini menurut Alficon gitu ya. Ini menurut tokoh dari Alficon. Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, ini adalah beberapa dampak gitu ya. Dampak dari dihukum oleh penghargaan, ternyata pengaruhnya ada jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan ternyata. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan ternyata juga mengurangi motivasi intrinsik. Padahal kita akan lebih ke motivasi yang ketiga tadi Bapak Ibu ya, yaitu motivasi intrinsik. Ini adalah dampak dari sebuah penghargaan. Jadi penghargaan itu ternyata tidak semata-mata memberikan semangat, tapi ternyata ada beberapa dampak. Dampaknya adalah seperti yang terlihat di layar ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Baik. Kemudian restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, dan restitusi fokus pada solusi. Ini yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendapatkan masalah terkait dengan peserta didik kita, diharapkan ada kata restitusi dalam penanganannya. Ya. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, gitu ya. Nah, ini sangat membantu menurut saya pada kegiatan pada kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, gitu ya. Baik, materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu ya. Nanti pasti ada yang tanya gini nih. Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Gitu ya. Nah, yang terakhir pertanyaannya pasti bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, untuk menjawab ini coba Bapak Ibu simak dulu ya. Nah, yang pertama mengapa sih keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nanti Bapak Ibu boleh kita discuss setelah ini ya. Nah, jadi begini, biasanya kan gini, ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor gitu. Pastikan jawabnya apa ya Bapak Ibu? Biar selamat gitu ya, biar apa namanya, tidak terjadi kecelakaan gitu. Itu salah satunya. Ya, mungkin jawabannya adalah tentang keselamatan. Baru berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Pada saat pandemi kan selalu begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin juga akan jawabannya tentang kesehatan atau juga keselamatan. Nah, kata kesehatan dan keselamatan ini tuh
universal Bapak Ibu, luas gitu ya. Nah, keyakinan kelas itu salah satunya harus luas gitu ya. Jadi supaya, anak-anak juga lebih berpikirnya juga lebih luas gitu. Kenapa kita tidak terpaku pada satu, komponen gitu, komponen saja. Kalau terkait keselamatan kan Bapak Ibu bukan hanya helm atau masker dan cuci tangan, bisa yang lainnya. Apapun itu kalau tentang keselamatan mereka akan berpikir secara nalar bagaimana, agar selamat. Jadi tidak hanya 2 pertanyaan ini, masih banyak. Baik, saya lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua adalah mengapa adanya keyakinan kelas itu penting, untuk dibentuk ya, terbentuknya sebuah budaya, positif gitu. Jadi pembentukan, budaya kelas itu diantaranya seperti ini Bapak Ibu, kenapa kok penting gitu. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan gitu ya, yang lebih rinci dan konkret gitu, ini yang pertama. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, tadi sudah saya katakan ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Gitu ya, dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Berarti tidak boleh ada kata tidak atau jangan, berarti gitu ya Bapak Ibu, diubah kalimatnya dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah itu, keyakinan kelas, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah gitu maksudnya ya, Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Anak-anak diajak diajak diskusi. Nah ini bagus ini, nanti, hari Senin kan hari pertama kita sekolah nggih Bapak Ibu. Nah ayo kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu bersama anak-anak gitu ya. Jadi kalau dibentuk oleh, guru tadi namanya peraturan gitu ya. Nah gitu, bukan hukuman karena peraturan itu sudah disampaikan kepada peserta didik gitu ya. Nah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak saklek ini untuk 1 tahun, boleh berupa 3 bulan, 2 bulan, atau 6 bulan, boleh disesuaikan gitu ya. Ini adalah tentang keyakinan kelas gitu. Oke, menjawab untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Baik. Nah, bagaimana mewujudkannya? Tentu menggunakan, prosedur pembentukan keyakinan. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, di sekolah. Jadi peraturan sekolah itu bagian dari keyakinan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian mencatat semua masukan dari para warga sekolah atau murid di papan tulis gitu. Jadi diskusi betul-betul anak-anak diajak untuk berpikir untuk menyepakati gitu ya. Nah, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi tidak beberapa orang gitu kan diskusi bersama di kelas. Nah, nanti dituangkan dalam kertas, ukuran poster gitu ya Bapak Ibu boleh dibuat di, apa namanya, di Word atau di Canva atau di apa saja gitu Nggak ya. bisa nggak bisa. Susunan keyakinan Anu kelas mau sesuai dites. prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, gitu ya. Nah, kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Apakah kemungkinan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan gitu ya. Nah, kemudian ajak siswa atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Dan yang berikutnya, ditinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Ini penting untuk menyesuaikan keadaan, di dalam kelas atau lingkungan sekolah. Kemudian setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan. Nah, ini seru Bapak Ibu keyakinan kelas ini. Jadi anak-anak harus tanda tangan bahwa memberikan, apa namanya, tanda bahwa mereka memang harus mentaati gitu terhadap keyakinan yang sudah dibuat bersama gitu ya, dengan berupa tanda tangan. Insya Allah anak-anak akan melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka telah
curahkan tadi itu ya dalam sebuah keyakinan kelas. Dan terakhir, keyakinan kelas atau sekolah bisa dilekatkan di dinding ya. Ini harus dilekatkan, jangan disimpan supaya anak-anak, sewaktu-waktu membaca ya, dilihat gitu. Baik. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini kan luas ya Bapak Ibu. Setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Ini keyakinannya. Kan luas, perlu belajar. Belajar apa saja, senang dalam hal apa saja, melakukan tugas-tugas apa saja yang diberikan, kan gitu luas ya. Nah, kemudian kalau kelas 5 contohnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini penting, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Boleh yang lain, boleh ditambahkan, hanya sebuah contoh ya. Baik, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan yang berikutnya adalah bertahan hidup. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 ini, salah satunya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka manusia itu terkadang akan melakukan hal yang ke arah negatif, gitu ya, dibandingkan ke arah yang positif. Tapi kalau kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka manusia itu akan, eee, terarah, hidupnya tuh terarah ke arah positif, gitu. Baik, selanjutnya adalah dunia berkualitas. Jadi ketika kebutuhan manusia itu terpenuhi, maka, tadi tujuan hidupnya akan menjadi arahnya akan positif. Nah, menurut Gleiser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Ya, tadi sesuai dengan teori kontrol juga bahwa sebenarnya kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Gitu ya. Baik, berikutnya adalah restitusi 5 kontrol. Nah, ini juga, Bapak Ibu, saya juga dapat, apa, sangat bahagia gitu Bapak Ibu ya, materi ini sangat menggugah diri saya sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pendidik. Jadi 5 posisi kontrol seorang guru adalah yang pertama adalah penghukum, 2 pembuat merasa bersalah. 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Bapak Ibu boleh pilih salah satu selama ini, mana yang Bapak Ibu sudah terapkan. Jadi, tapi kita lihat dulu ya, kita lihat dulu apa itu penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya. Cara dia. Ini adalah posisi pada penghukum, gitu ya. Nah, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ya, Bapak Ibu perhatikan nanti kita di posisi mana gitu ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini posisi pembuat merasa bersalah.
Posisi yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, betul ya Bapak Ibu, namanya juga teman ya kan? Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, gitu ya kan? Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ini posisi temannya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Berikutnya, "Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Nah, ini adalah kalimat-kalimat sebagai posisi teman ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, ini yang lebih menyakitkan, hanya guru tertentu. Jadi seumpama murid Bu Aning hanya mau dengan Bu Aning, tapi tidak mau dengan Bu Umi. Jadi begitu ya. Ini posisi teman dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Tuh, ini posisi teman. Kemudian posisi berikutnya adalah posisi kontrolnya adalah pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau misalnya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini adalah pemantau, ya. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang tadi saya bahas ya Bapak Ibu di atas, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid atau siswa gitu ya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini baik Bapak Ibu, kita membantu. Manajer itu kan enak ya Bapak Ibu kalau manajer itu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi di posisi teman dan pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, gitu ya Bapak Ibu, bukan peraturan apa gitu ya, apa yang kita yakini. Jadi kembali lagi keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Begitu kalimatnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu?
Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dari pertanyaan ini, maka anak-anak akan berpikir, dia akan, eee, menjawab dengan sendirinya. Jadi, kalau kita mau bilang konsekuensinya, kita nggak perlu lagi ngasih konsekuensi karena dirinya sendiri yang sudah akan menentukan konsekuensinya, gitu. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu, sebagai guru ataupun sebagai orang tua gitu. Kita bisa terapkan ini. Dan diharapkan Bapak Ibu guru berada di posisi yang kelima. Walaupun sebenarnya kalau secara kondisi mungkin agak sulit. Tapi kalau kita coba, kita, untuk, trial trial dan error katanya gitu ya. Trial and error-nya kita coba dulu, kita latihan dulu. Siapa tahu ini berhasil, gitu ya. Baik baik, yang terakhir adalah restitusi segitiga. Nah, ini adalah, materi terakhir Bapak Ibu, yang jadi restitusi restitusi segitiga itu ada tiga tiga namanya segitiga. Yang pertama adalah, menstabilkan identitas. Kemudian, eee, yang kedua, langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada, kegiatan menstabilkan identitas, kegiatan yang dilakukan adalah setiap orang pasti gitu ya. Jadi pada kegiatan ini, kita menanyakan tentang setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu ada juga di kegiatan ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita itu membangun Bapak Ibu kita seolah berada di siswa itu misalnya ada masalah gitu ya, dengan kalimat ini gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, apa yang kita sampaikan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Mungkin seperti itu untuk memvalidasinya. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita perlu tahu dulu, jadi kita validkan dulu apa yang tindakan yang, memvalidkan tindakan dia, anak ini kenapa sampai dia melakukan itu, apa alasannya. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, gitu ya Bapak Ibu. Dan berikutnya, eee, kamu ingin menjadi orang yang seperti orang apa gitu? Seperti orang apa? Maksudnya mau bagaimana? Ini harus kita tanyakan. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang nanti dapat membantu, pada posisi 5 kontrol, yaitu yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Gitu ya Bapak Ibu, ini yang kita harapkan memang tidak mudah, tetapi kalau kita tidak mencoba, maka kita tidak akan tahu seberapa jauh, keberhasilan kita. Nah, kalau kesimpulannya adalah seperti ini. Jadi mulai dari disiplin positif, itu terkait dengan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami ya Bapak Ibu, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi tidak sama. Nah, dari, paparan yang pertama bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri, agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Kemudian, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, berdasarkan teori motivasi 3 tadi, yaitu menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Nah, nomor 1 dan 2 tadi adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang nomor 3 adalah
motivasi intrinsik. Nah, dari motivasi intrinsik inilah yang akan membantu terbangunnya atau terbentuknya nilai-nilai kebajikan secara universal yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila, gitu ya. Nah, kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru itu berada pada 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Ada merasa penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Nah, yang nomor 1 dan 2 itu lebih ke menghindari hukuman. Dan 3, 4 itu masuk pada motivasi mendapatkan imbalan. Sedangkan manajer lebih ke arah untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk melaksanakan atau posisi manajer ini terlaksana, perlu adanya sebuah segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, di antaranya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Sehingga segitiga restitusi ini, kemudian nilai-nilai kebajikan universal akan membangun terlaksananya keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah bahwa kita tahu kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, serta yang terakhir adalah kebebasan. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan pada desiminasi pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Ibu Umi Rukaya, kami ucapkan terima kasih kembali. Paparan yang sungguh luar biasa, sangat luas dan banyak sekali ada beberapa hal baru yang mungkin sebagian kita baru mengetahui atau mungkin sudah mengetahui sebagiannya. Tapi intinya adalah hal ini adalah tentang budaya positif yang ada di sekolah, baik itu tadi itu sudah merangkum tentang restitusi, keyakinan kelas, penghargaan dan dukungan serta posisi kontrol dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka untuk pertanyaan atau mungkin bahkan tanggapan kepada presentasi yang dilakukan oleh Ibu Umi Rukaya. Kami persilahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Kepala Sekolah mungkin. Silakan Bapak. Mic-nya Pak dibuka dulu Pak. Silakan Bapak Ibu, nggak apa-apa, kita santai saja, nggih. Monggo. Pak Samuji, mic-nya diklik Mungkin dulu Pak, mic-nya bisa mic-nya. dibuka Bapak. Nggih, mic-nya diklik Mohon dulu. maaf, Nggih. mic-nya dibuka. Baik, terima kasih Bu Umi. Tadi saya sempat lihat itu tentang keyakinan kelas. Sebetulnya itu mulai kapan munculnya keyakinan kelas itu kok? Kayaknya hampir sama dengan apa namanya ya, menurut tata tertib. Apa sebetulnya bedanya tata tertib dengan keyakinan kelas itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya tentang keyakinan kelas. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lainnya yang mau mempertanyakan atau memberikan tanggapan, silahkan, kami persilahkan. Satu orang lagi. Atau mungkin langsung saja dijawab ya Ibu Umi ya, nanti kita ada sesi berikutnya. Silakan Ibu Umi. Bapak Samuji tadi mempertanyakan tentang keyakinan kelas dan apa hubungannya dengan peraturan. Silakan. Baik. Oke, di sini ya keyakinan kelas tadi ya. Jadi memang pasti tadi gini kan ya, saya sudah sampaikan bahwa mengapa keyakinan kelas gitu ya, kok nggak peraturan gitu gitu kan ya. Kenapa selama ini ada juga yang saya pahami itu kesepakatan kelas gitu ya kan. Nah, kenapa seperti itu gitu. Kemudian jawabannya di sini Pak. Nah, jadi memang ada di
ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak gitu ya, lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret seperti itu. Jadi lebih abstrak daripada aturan. Kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya begini, anak-anak tidak terpaku pada peraturan yang katakan satu gitu, misalnya begini, tidak boleh datang terlambat atau anak-anak, berpakaian rapi. Nah itu masih spesifik gitu, khusus gitu ya, belum universal gitu. Nah kalau keyakinan kelas itu universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas itu juga, dalam bentuk yang positif. Itu kenapa keyakinan kelas, supaya, tujuan kita itu kan budayanya positif, Pak. Jadi lebih ke anak-anak melakukan sesuatunya itu berdasarkan yang dia yakini, keyakinan yang, sudah dibuat, seperti itu. Nah kemudian, keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak gitu kalimatnya ternyata, mudah dipahami, seperti contoh tadi Pak, misalnya begini tadi contohnya ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi apa, kalau perlu belajar harus bagaimana? Berarti di dalam kelas nggak boleh rame, di dalam kelas nggak boleh ganggu teman. Kalau lewat kelas ini, kelas orang lain misalnya, kita harus sopan. Nah, itu lebih spesifik. Nah, universalnya adalah bahwa setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, itu perlu dipahami. Seperti itu. Nah, kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Gitu. Jadi tidak boleh kalau orang lagi misalnya menang apa, kita harus memberi support gitu. Nah, itu kan lebih spesifik, Pak. Nah, kalau perlu senang kan luas gitu, Pak. Itu keyakinan kelas gitu ya. Oke, kembali ke sini berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya kita boleh ATM, Pak, kita boleh adopt milik orang, tetapi kita harus lihat kondisi sekolah atau kelas kita gitu. Apakah sesuai atau tidak? Apakah, lingkungannya itu bisa menerapkan atau tidak gitu. Itu perlu dilihat juga. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi keyakinan kelas ini semata-mata memang dari siswa, Pak, kita hanya menuangkan saja. Betul-betul misalnya anak perlunya apa, nanti kita rangkum menjadi sebuah keyakinan. Jadi keyakinan yang tadi arahnya menjadi universal gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah meninjau kembali. Jadi setelah kita tinjau keyakinan kelas ini tidak berlaku, paten gitu selamanya, tapi diulang lagi, dikoreksi lagi gitu sesuai dengan keadaan, dari, warga sekolah atau warga kelas itu gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Ada Pak Samuji yang mau diinikan lagi atau Bapak Ibu yang lain boleh, monggo silakan. Ini Silakan Bapak Ibu. belum, Bu Umi? Sudah diterapkan belum? Nah, itu Pak, ini makanya saya curi Pak, curi star ini Pak. Mudah-mudahan besok Bapak Ibu yang hadir di sini langsung mengikuti dengan apa yang ada. Kan Senin kan baru sekolah Pak, kemarin kan baru MPLS ya kan. Nah, insya Allah MPLS kemarin sempat kami sisipkan Pak terkait keselamatan. Untuk di kelas 4 sudah kami sampaikan, tapi nanti di dalam kelas itu kebijakan kelas masing-masing gitu Pak. Oke, kasih. Lanjut. Iya Pak, matur nuwun. Ya, Bapak Ibu silahkan. terima kasih Bapak. Kembali ke pertanyaan berikutnya, silakan Bapak Ibu. Mungkin Bu Siti Fatimah atau Bapak Ibu yang lainnya. Loh, mana ini tangannya nih? Iya, mau bertanya Bu Alisa, Bu Siti. Iya, silakan Ibu Fatimah. Suaranya putus-putus ya, Bu ya? Iya, pengaruh jaringan kayaknya Bu Siti. Oh iya, oke. Enggak apa-apa. Ibu Bapak guru hebat. Terima Ya. kasih Umi atas sesinya tadi yang luar biasa, yang meyakini kita memahami tentang 5 posisi kontrol. Ya.
Ya, putus deh. Bapak Ibu yang lain boleh menyantumkan Silakan Bapak Ibu, PDF. tidak Nah, apa-apa kok, dalam aman ini. kita ini yang Silakan. halo, aduh jaringan ini Bu ya. Iya. Halo. Ya, Bu Fat. Ya, Oke, Bu jelas, Fat. Yang Bu. berkaitan dengan segitiga restitusi tadi Bu Umi. Mm-mm. Mohon ditekan slide-nya dulu. Segitiga Oke, restitusi. sebentar. Segitiga restitusi. Ini Bu Fatimah. Yang ini, HP saya. apakah Ini sudah dari tampak? segitiga restitusi ya. Yang ini bukan? Segitiga restitusi tadi Bu, yang ada validasi. Ya, betul. Mm-mm. Nah, di dalam segitiga restitusi ini yang ingin saya tanyakan, apakah harus berurutan gitu ya Bu Mia, dari yang menstabilkan identitas, kemudian kita menanyakan tentang tindakan apa yang salah, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi itu saja pertanyaan saya. Dalam restitusi itu tahu harus berurutan dan Mm-mm. bagian itu. Apa bisa di nomor 1 ya kan, baru di Mm-mm. nomor 2. Itu saja Bu. Baik. Saya dengan juga ini lagi tidak bersatu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Ibu Umi. Baik. Terima kasih Bu Fatimah, pertanyaannya luar biasa sekali ya. Jadi segitiga restitusi ini memang kalau menurut saya ilmu baru bagi guru, bagi diri saya sebagai guru gitu ya, dalam menangani permasalahan terhadap peserta didik gitu ya. Karena bukan tidak mungkin kita menghadapi masalah atas murid gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi memang kalau kita lihat segitiga restitusi ini memiliki urutan mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau saya secara pribadi menjawab pertanyaan dari Bu Siti Fatimah, apakah ini harus berurut atau kok boleh secara acak atau memilih dulu yang mana menanyakan keyakinan atau validasi atau yang mana? Kalau saya menjawabnya sebaiknya urut. Karena pada komponen apa namanya di setiap langkah-langkah ini sudah disusunkan programnya. Jadi misalnya begini, menstabilkan identitas. Itu sudah pasti Bapak Ibu kalau ada masalah kan kita panggil nih anaknya. Nah, kemudian kita kan tanya, "Nak, kenapa tadi kok begini? Ibu kan dapat laporan dari ini," misalnya begitu ya. Nah, kemudian "Iya loh Bu, orang dia loh begini-begini," misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. "Diam duluan Bu, dia begini-begini." Ya, namanya anak-anak itu kadang nggak mau disalahkan Bapak Ibu, dia mencari pembelaan diri gitu kan. Nah, kita jangan langsung memberikan sebuah statement yang memutuskan gitu Bapak Ibu. Kita ikut dulu. Iya, memang setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Misal kata-kata yang begitu tuh sudah membangun Bapak Ibu, membangun siswa kita supaya dia lebih, "Aku nyaman nih," kayak gitu. Ini menstabilkan, namanya juga stabil, gitu kan, menstabilkan dari keadaan dia yang emosi, gitu kan, kita stabilkan dulu, gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah kira-kira emosinya udah stabil, dia sudah bisa mengikhlaskan bahasanya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Kita begini, nah menurutmu gitu kan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan, selain melakukan itu misalnya atau, kamu tentu punya alasan, kamu kenapa seperti itu. Nah, dia akan lebih menyampaikan lagi. Nah, setelah tindakan yang salah itu sudah kita validkan, kita sudah tahu, nah baru kita masuk kepada langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menurut kamu, apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan di kelas? Mungkin seperti itu kalimatnya. Jadi ketika dia akan berpikir sendiri, "Oh iya ya, setiap peserta didik, memiliki mempunyai hak untuk belajar," misalnya. "Iya ya, kok dia kan sedang belajar, aku kok begini," misalnya seperti itu. Dia akan berpikir sendiri. Nah, disinilah tugas atau posisi dari seorang guru sebagai
manajer. Jadi segitiga restitusi ini sebagai alat bantu kita di mana kita sebagai manajer. Maka nanti dampaknya adalah peserta didik akan mengetahui sendiri dia ini konsekuensi apa, keyakinan apa yang dia harus lakukan atau harus dia patuhi gitu. Apa sih yang harus dia lakukan terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Bu Fatimah. Atau Bu Siti mau menambahkan? Ya, sudah cukup Ibu. Siap, G. Baik, Bapak Ibu, Ada apakah lagi? masih ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Pak Mun, biasanya Pak Muntaha nih. Ayo Pak Muntaha, biasanya. Baik, tidak ada mungkin? Ya. Berarti kalau tidak ada berarti kita sudahi atau bagaimana Ibu? Siap. Kalau tidak ada mungkin cukup dulu. Terima kasih kalau seperti itu. Mungkin saya dulu ya Bu Siti. Oke, silakan. Oke, baik. Saya stop dulu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya pada hari ini. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama moderator pada kegiatan hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik diambil, yang tidak baik jangan diambil ya. Jadi silahkan nanti kalau ada dari Bapak Ibu memang menginginkan atau mau bertanya lebih lanjut, boleh nanti dilanjutkan dengan WhatsApp ya Bapak Ibu atau telepon boleh silahkan kalau memang pada saat ini masih bingung atau nanti kalau mau minta materi boleh nanti kita kirimkan gitu nggih. Itu saja dari saya Bu Siti. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi atas presentasinya tentang budaya positif yang sudah luar biasa menyampaikan, memaparkan kepada kami semua yang hadir di ruang Zoom ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, kita sekarang telah sampai di penghujung Zoom kita bersama Ibu Umi Rukaya. Beliau adalah CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Kutai Timur. Beliau telah menyampaikan tugasnya di modul 1.4 dan ini adalah modul terakhir di modul 1. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan dan tentunya mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kegiatan pembuatan keyakinan kelas guna mendukung terciptanya budaya positif yang saya mengambil beberapa langkah untuk mencapai keyakinan kelas. Di antara di lembar kertas tentang peraturan yang ingin dilaksanakan di dalam kelas. Silakan ditulis, kalian ingin membuat kesepakatan kelas seperti apa? Peraturan apa yang ingin kalian tegakkan di dalam kelas? Bagaimana coba Bu Guru lihat? Ya, lanjutkan. Oke. Nah, yuk, Abizar, Sihan, ayo ditulis. Ya, Andi, apa? Langkah kedua, murid-murid mendapatkan tulisan peraturan yang ingin disepakati di dalam kelas. Papan tulis untuk didiskusikan kemudian disebutkan. Mana boleh di dalam kelas katanya? Iya, enggak apa-apa. Yuk mana? Coba Bu Guru mau lihat. Boleh.
Hasil kesepakatan kelas yang telah ditulis oleh murid di kelas 4 adalah tidak boleh membuang sampah di dalam kelas tidak boleh kotor, seragam harus rapi, tidak boleh ngomong kata kasar, tidak boleh makan dan minum sambil berdiri atau jalan, tidak boleh sleding teman kelas, tidak boleh bermain di dalam kelas, mendengarkan guru saat guru berbicara, piket kelas harus dilaksanakan, duduk di kelas dengan rapi, tidak boleh makan di kelas saat pelajaran, datang ke sekolah tepat waktu, tidak ribut di dalam kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berisik saat guru ngomong. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh mencoret-coret buku, tidak boleh berkata jorok, menaruh sepatu, tidak boleh berkata jorok, menaruh sepatu yang rapi, tidak boleh ngobrol saat belajar, kelas harus bersih sebelum belajar, membawa peralatan sekolah, memakai kaos kaki putih dan kaos kaki hitam. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah mengelompokkan dari beberapa peraturan yang telah disepakati menjadi keyakinan warga kelas. Di antaranya didapatkan saling menghargai, kebersihan, kesiapan belajar, dan juga kesopanan. Adapun keyakinan kelas di kelas 4 SD Negeri 11 Sangatta Utara tahun ajaran 2023-2024 diperoleh adalah setiap anggota perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu menjaga kebersihan. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan setiap anggota kelas perlu adanya kesopanan. Adapun kesimpulannya adalah keyakinan kelas akan membentuk kebiasaan yang mengarahkan pada berpikir positif yang akan dituangkan pada perilaku positif sehingga akan menjadi kebiasaan yang membudayakan positif dalam setiap tindakan murid dan warga kelas. Demikian tadi, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.